Halo, selamat malam atau mungkin udah subuh ya waktu gua upload video ini. Jadi gua upload video ini jam 23.15 waktu Indonesia Barat hari Senin, tanggal 18 April ya. Hari Senin tanggal 18 April pukul 23.16 waktu Indonesia Barat. Persis saat ini ya. Jadi itu jam di belakang gua tuh ya, kurang lebih jam ya 11.04 lah. Nah, tadinya gue mau bikin video preview sebenarnya Coppa Italia antara Milan dan Inter ya, karena kebetulan gue juga akan ngebawain hari Rabu subuh ya jam 1.30 di TVRI. Tapi begitu gue sampai rumah, tiba-tiba gue baca di berbagai WhatsApp grup, ya, Fabrizio Romano ternyata sudah bersabda ya. Jadi kalau udah here we go, ini berarti udah 99,9% berita itu confirm ya. Mungkin lu udah ya, dari judulnya tentu lu udah tahu ini soal Erik ten Hag yang sudah set up inilah perjanjian ya. Jadi dari Ajax ke MU akan menggantikan Ralf Rangnick di akhir musim ya. Ini by the way, pronounce Erik ten Hag ini banyak versi ya, tapi dari yang gue tahu ya, bacanya Erik ten Hag. Nah, jadi kayak ada G sedikit, H sama C juga, Erik ten Hag gitu ya. Ya salah-salah dikit nggak apa-apa lah ya, intinya lu tahu siapa orangnya. Nah, ini memang udah lama ya digadang-gadang Erik ten Hag akan merapat ke Manchester United sebagai manajer permanen mereka setelah ditunjuknya Ralf Rangnick hanya sebagai jembatan atau ya sementara lah, dibilang caretaker juga enggak ya. Nah, karena ini sudah here we go, artinya sudah hampir dipastikan deal, maka gua buat video inilah. Nah, tentunya kalau soal berita kepindahannya lu udah pasti tahu semua. Udah berita ini mungkin 97% dari lu mungkin udah tahu tanpa membuka atau melihat thumbnail gua. Nah, jadi gua akan bahas kira-kira apa fakta-fakta yang menarik dan juga kedepannya seperti akan seperti apa MU di bawah Erik ten Hag ya. Oke, gue geser sedikit ke kiri nih ya, kayaknya agak kurang pas. Oke, pertama gue akan mengungkapkan fakta-fakta menarik dulu ya sebelum kita akan melihat wajah MU di bawah Erik ten Hag. Pertama ya, ini adalah akan menjadi manajer MU kedua yang berkebangsaan Belanda ya, setelah lo tahu mungkin ya Louis van Gaal yang menjadi manajer MU tahun 2014 ya, 2014 sampai 16 ya. Sepanjang sejarah ya berdirinya MU itu, pelatih berkebangsaan yang paling banyak itu adalah Inggris dan Skotlandia. Ini yang paling banyak, beda-beda tipis. Inggris menang sedikit lah, gue lupa berapa. Kemudian, nah yang berikutnya itu nggak ada Wales. Wales hanya 2 kali. Baru sekarang Belanda. Ini jadi cukup menarik ya. Artinya memang kiblat MU ini setelah Ferguson nampaknya ke arah sepak bola Belanda ya. Itu fakta menarik. Yang kedua, kita juga harus melihat manajer lamanya ini nih, Rangnick. Jadi Rangnick ini kan berarti hanya berapa bulan? Dia kalau nggak salah awal Desember lah ya. Jadi pelatih MU ditunjuk berarti Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Biasanya kontrak tuh pemain atau pelatih sampai 30 Juni, akhir Juni. Jadi hampir 7 bulan lah. Kalau memang nggak ada apa namanya dinamika yang berlebihan ya. Jadi artinya kita asumsikan Rangnick sampai akhir musim lah, artinya hampir 7 bulan. Nah, ini bukan manajer tercepat ya dalam sejarah MU, kecuali caretaker beda. Ini adalah beberapa kali, 2-3 kali selama mungkin 100 sekian tahun terakhir itu manajernya hanya kurang dari 7 bulan ya, 5 bulan, 6 bulan segala macam. Jadi bukan manajer yang paling sebentar. Ralf Rangnick adalah beberapa kali ya. Jadi nggak terlalu penting. Nah, itu fakta-fakta menarik. Kemudian kita akan lihat seperti apa ya MU di bawah Erik ten Hag nanti. Nih gelasnya bintang tapi isinya teh tawar ya. Minuman paling gue suka. Oke, kita lanjut. Pertama, sebelum kita ke Erik ten Hag dulu deh, ya bagaimana dia akan mengubah wajah MU. Jujur, seperti yang gue bilang di awal,
rumor bahwa Erik ten Hag akan merapat ke MU ini udah lama berhembus ya. Jadi kita udah sempat dengar udah berapa kali, hanya tinggal menunggu waktu. Cuman ketika sekitar 1 atau 2 bulan lalu ada perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian berimbas kepada Chelsea, dan kita tahu bagaimana Chelsea dalam tanda kutip dikebiri sedemikian rupa. Gue berpikir kalau gue jadi board of directornya MU, kalau gue akan melakukan semua upaya at all cost, akan berusaha untuk eh, membajak atau mengambil Tuchel di akhir musim. Ya, kenapa? Karena kapasitas Tuchel ini sudah sangat bisa kita bisa teruji lah, atau kita bisa lihat ya bagaimana dia melatih PSG. Nah, di PSG ini yang gue mau ambil intisarinya adalah dia berhasil membina atau melatih pemain bintang. Ini kan juga satu skill yang tidak mudah ya. Dia membawa PSG ke final Liga Champions 2 musim lalu ya. Walaupun kalah, tapi ya menurut gue sih kalahnya sih bukan kalah yang fundamental ya, kalah 1-0 dari sundulan Kingsley Coman. Secara umum dia berhasil memimpin ruang ganti yang penuh dengan bintang-bintang. Ini satu kelebihan. Yang kedua, ketika dia datang ke Chelsea, bagaimana dia juga kalau di sini skill dia dalam merenovasi tubuh tim yang sedang hancur lebur. Dari puing-puing dia bangkitin segala macam, pertahanan dibagusin. Dan juga bagaimana dia bisa bekerja sama dengan Mariana ya, kalau nggak salah, orang kepercayaannya Roman Abramovich, dengan salah satunya adalah memainkan Kepa. Ya, ini penting untuk menjaga wajahnya dia. Artinya kemudian juga pemain senior dan pemain muda ini juga diharmonisasikan. Ini penting. Bagaimana ruang ganti ini harus dimenangkan dulu oleh pelatih. Ini kan juga menjadi isu Rangnick yang dikabarkan tidak bisa menguasai ruang ganti. Jadi dari semua aspek menurut gue Tuchel ini memenuhi syarat. Nah, memang dari awal MU sudah membidik Erik ten Hag, tapi kan dalam sepak bola itu oke aja. Kalau selama belum deal, bahkan sudah deal aja bisa dipecat, diganti. Nah, gue berpikir, gue waktu itu agak bertanya-tanya kenapa MU tidak, memang sempat ada usul ya atau isu ya, cuman tampaknya tidak disambut oleh board of director MU. Menurut gue sangat disayangkan banget. Kalau gue sekali lagi jadi board of director MU, akan gue lakukan semaksimal mungkin merekrut Tuchel. Karena apa? Memang tidak ada jaminan Chelsea tidak bisa membayar Tuchel ya. Tapi kita lihat kapalnya sedang karam, sedang dibolongin sana sini, hanya tinggal menunggu tenggelam. Sehingga di akhir musim kemungkinan besar Tuchel nggak akan di Chelsea karena nggak ada duit mereka untuk membayar pelatih, pemain dan sebagainya. Nah, ini kesempatan yang bukan diharapkan MU Chelsea seperti itu, tapi kenyataannya seperti itu. Kenapa nggak dimanfaatkan? Pelatih hebat seperti Tuchel tentu juga butuh nakoda hebat seperti dia, juga butuh kapal yang besar, yang kuat, yang punya kapasitas seperti MU. MU punya finance. Finance ini kan adalah bahan bakarnya sebuah kendaraan, sebuah klub. Nah, nakodanya si Tuchel. Sementara MU di sisi lain punya kapal yang besar, punya bahan bakar yang bagus, cuman tidak punya nakoda yang oke. Ya, mesinnya juga bagus sebenarnya, tapi fansnya besar tapi nggak punya nakoda yang bagus. Sebenarnya itu ada di dalam Tuchel. Seperti yang gue jelaskan tadi, dia punya spek yang semua checklist lah ya, yang memenuhi syarat sebagai pelatih untuk klub besar seperti MU. Tapi ternyata MU memilih Erik ten Hag. Nah, sekarang kita lihat ten Hag. Memang kita lihat benang merahnya, kenapa dia ditunjuk, salah satunya untuk meneruskan pakem atau silabus atau bahasanya itu kurikulum lah yang sudah diterapkan oleh Rangnick di MU ya, dengan Bapak Gegenpressing kita tahu. Nah, gaya bermainnya kan agak-agak mirip ya, all out attack, total football dan segalanya. Cuman kalau menurut gua ya, jadi gua sebenarnya di video ini agak sedikit worry ya. Jadi gue juga nggak mau membodoh-bodohi pelatih, membego-begoin pelatih, karena belum tentu juga analisa gue salah. Tapi gue berupaya untuk memberikan standing point yang berbeda, bahwasannya dalam melatih klub seperti MU, klub besar penuh dengan pemain bintang, ada pemain termahal di dunia di sana, ada back termahal di dunia, ada mantan pemain termahal di dunia, Pogba, keepers, one of the best goalkeepers in the world, David De Gea, dan segala-galanya. Menurut gua it's not all about taktik. Ya, kalau lu lihat
bagaimana cara mereka bermain, bagaimana cara mereka defense, bagaimana komitmen mereka dalam bermain sebagai satu kesatuan tim. Menurut gue ini sangat jauh dari kata ideal untuk MU. Skill individu padahal mereka seperti yang gue jabarkan tadi punya pemain-pemain hebat. Ya, tapi sekali lagi isunya menurut gue di MU ini bukan soal taktik, ya. Em, Lihat Zidane misalnya, ketika dia datang ke Real Madrid ya, setelah dia dari asisten pelatih Ancelotti kemudian naik jadi pelatih, semua orang respect sama dia. Semua orang juga menaruh hormat ke dia. Semua orang juga mendengarkan dia. Kenapa? Karena dia punya track record yang luar biasa sebagai pemain, baik di tim nasional Prancis maupun juga klub. Tidak ada yang meragukan lagi. Attitude-nya bagus, bahasa Spanyolnya lancar, semua begitu, semua lengkap. Begitu dia masuk ruang ganti, nggak ada yang berani istilahnya ngangkat dagu ya. Siapa? Ramos. Dia boleh mendapatkan Piala Dunia, Piala Eropa. Zidane juga sama. Pernah nggak dia dapat Ballon d'Or? Zidane pernah. Artinya nggak ada yang kalau mau macam-macam lah istilahnya pamer-pameran trofi, nggak ada yang apa namanya di atasnya Zidane. Nah ini yang membuat akhirnya orang mendengarkan. Karena kadang-kadang orang didengarkan itu bukan hanya karena pemikirannya jago, tapi karena memang dia punya track record yang sangat luar biasa. Ya sama kalau lu mendengarkan orang ngasih ceramah atau motivasi kan kadang-kadang lu lihat dia berhasil misalnya motivasi soal berdagang, dia berdagangnya bisa nggak gitu. Kalau dia berdagangnya bisa, lu pasti akan lebih mendengarkan. Tapi kalau dia berdagangnya sendiri aja gagal, ya orang nggak akan percaya walaupun sarannya bagus. Nah kembali lagi ke soal Erik ten Hag. Jadi kalau gue lihat di sini lebih fokus kepada taktik dan strategi, tapi tidak melihat bagaimana mungkin nggak seorang Erik ten Hag yang secara CV sebenarnya ya biasa-biasa aja menurut gua ya, karena dia hanya melatih dalam tanda kutip klub seperti Ajax ya, yang let's say dalam 5 tahun terakhir mungkin tutup mata 2-3 kali juara ya. Jadi dan ya lu tahu Liga Eredivisie seperti apa ya, urutannya mungkin ke-4 atau ke-5 bahkan ke-6 ya, di luar La Liga, IPL, Serie A dan sebagainya. Jadi gue nggak ngerti ya. Kemudian sebagai pemain dia juga hanya bermain totally di Belanda gitu. Jadi nggak ada benar-benar karir yang mentereng baik dia sebagai pelatih maupun pemain. Paling dia sebagai pelatih pernah jadi pelatih Bayern Munchen 2 ya, jadi kayak Barcelona B lah, dan ini tentu beda dengan Barcelona yang sesungguhnya ya. Jadi gue sih agak worry, itu yang gue lebih memilih katanya ya, ketimbang mengatakan oh pasti gagal. Enggak, gue nggak mengatakan pasti gagal, apalagi taruhan 1 triliun, apalagi jual tanah atau rumah, enggak. Cuman gue hanya melihat dari sudut pandang gue bahwa pertimbangan MU dalam merekrut seorang Erik ten Hag ini menurut gua parsial pertimbangannya. Tidak melihat secara psikologi bagaimana memilih pelatih yang di ruang ganti itu didengarkan oleh ini pemain-pemain muda yang baru bersinar, atau pemain-pemain bintang inilah yang merasa dirinya bintang. Seperti Pogba, Harry Maguire, Elanga, Sancho dan lain-lain. Ini yang menurut gua sebenarnya lebih perlu ya ketika pelatih itu membesut sebuah klub yang dihuni banyak pemain bintang dengan ekspektasi tinggi. Ya tapi who knows, kita nggak tahu apakah mungkin karena gini, dalam sebuah negosiasi ya di ruang ganti, di board of director, memang mungkin ada area-area yang tidak bisa kita jangkau. Ya kita nggak tahu apakah ada pertimbangan sponsorship mungkin, atau pertimbangan apa kita nggak tahu, atau mungkin memang ada kedekatan emosional dengan Erik ten Hag atau sepak bola Belanda. Ada unsur subjektivitas di sana pasti yang mungkin kita kadang bisa kita lihat, kadang kita nggak lihat ya. Yang pasti memang yang jelas ten Hag nanti kalau memang tidak ada perubahan, dia akan masuk bulan tanggal 1 Juli ya biasanya, atau Juli lah, mulai lakukan persiapan, dan mungkin dari sekarang juga dia udah mulai akan melakukan persiapan transisi dengan Rangnick ya. Dan gue yakin juga Erik ten Hag orang Belanda ini biasanya bisa bahasa Jerman, jadi nggak ada masalah. Kemudian juga sedikit gue tambahkan, jadi saat ini menurut si Romano ini mereka sudah berdiskusi terkait release clause yang harus dibayarkan kepada Ajax Amsterdam. Kabarnya 2 juta euro, mungkin kalau dirupiahin itu sekitar 30-40 miliar ya. Coba kita hitung prosesnya biar lebih menarik sedikit lah ya. 4 juta dolar, 2 juta dolar, 2 juta euro, sorry. Itu sekitar
Nih biar precise ya, coba. Tadi gue bilang 35 sampai 40 ya. 30, sorry. Ternyata 30 ya. Berarti sekarang 1 euro tuh 15.000 ya. Jadi sekitar 31 miliar. Jadi itu nothing buat MU. Yang jelas nanti gue yakin udah ada roadmap dari Erik ten Hag dalam menangani MU di musim-musim berikutnya atau musim berikutnya lah ya. Apakah siapa pemain yang akan dibawa dan siapa pemain akan dijual, ini kita masih akan menunggu. Yang jelas ini gue akan baca sedikit dari Mirror ya. Erik ten Hag's plan, worry teammates and Man United ultimatum ya. Jadi ya semua pemain ini pasti ada sama, setiap ada pemimpin baru itu pasti orang lama atau pemain lama pasti akan gusar karena nggak akan ada kepastian dia akan dipertahankan ya. Walaupun dia bagus karena ada selera pelatih di sana berbicara. Kemudian terkait Donny van de Beek, ini kita nggak tahu ya karena dia juga nggak ada kepastian, belum tentu juga dia akan di sana. Tapi walaupun dia sesama Belanda ya, ini tidak mudah. Walaupun mungkin ada kesamaan kultur, bahasa, ini akan memudahkan juga Erik ten Hag untuk katakanlah memberikan instruksi kepada Donny van de Beek. Tapi sekali lagi mental Donny van de Beek ini kan soal masalahnya adalah mental ya, karena dia gagal bersinar, ekspektasinya tinggi, dipinjamkan ke Everton juga kayaknya nggak terlalu ngecun juga ya, apa cedera gue nggak tahu ya. Ya kita akan tunggu ya, kita akan tunggu. Yang jelas akan ada perubahan yang drastis. Kalau nggak ada perubahan yang drastis, tentu logikanya buat apa dipilih pelatih yang baru ya. Itu dulu aja deh update dari gua. Nanti kita akan tunggu selengkapnya. Yang jelas saat ini gua rekam, ini nggak sebelum semua media yang ngangkat nih. Baru Mirror, baru Daily Mail, kemudian bahkan The Sun juga yang biasanya ngangkat gak cepet, ini malah ngangkat soal tabrakan mobilnya Bruno ya. Jadi masih belum rame ya. Mungkin 1-2 jam lagi akan rame dan akan seru. Jadi ya untuk sementara lu lihat video gue dulu. Ya mudah-mudahan ada insight yang berarti atau yang menarik dari gua. Kalau lu ada pendapat lain, sekali lagi silakan yuk kita diskusi dengan sehat di bawah. Let's agree to agree and disagree. Oke, sekali lagi thank you udah nonton. Kita jumpa lagi di video yang lainnya. Ciao.